Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Susilo, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan 2 siklus. Yang pertama, siklus dengan pendekatan PBL atau Project Based Learning, di mana tujuannya untuk meningkatkan literasi, minat baca, sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Sementara siklus kedua menggunakan pendekatan PJBL atau Project Based Learning, di mana siswa mencari data dengan mewawancarai orang tua masing-masing terkait dengan materi ekonomi, yaitu skala prioritas kebutuhan dalam keluarga. Selamat menyimak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta beralamat di Jalan Pleret Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Berdiri sejak tahun 2016, SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta menjadi salah satu destinasi pendidikan unggul di Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Kami siap mencetak generasi unggul, berprestasi, berkualifikasi ulul albab. SMA Muhammadiyah PK, maju, maju, maju. Untuk menuju kualifikasi ulul albab, operasionalisasi program sekolah didesain dengan upaya meningkatkan integrasi iman dan ilmu, mengasah sensitivitas kemanusiaan, serta turut berperan dalam pengembangan bakat serta minat siswa. Kegiatan rutin pagi yang disebut Sapa Pagi adalah salah satu program SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta pada bidang keagamaan, bertujuan untuk menanamkan pola ibadah dan zikir sebelum beraktivitas. Live in Society, Sit in University, dan sukses ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN menjadi program unggulan yang ditawarkan oleh SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta menyadari bahwa peran serta orang tua adalah salah satu kunci dalam penyelenggaraan seluruh program yang sudah dirancang. Maka dari itu, setiap bulan diadakan sebuah program yang bernama POMG atau Pertemuan Orang Tua Murid dan Guru sebagai tempat silaturahmi, komunikasi, koordinasi, serta evaluasi antara pihak sekolah dan orang tua. Dalam merealisasikan visi dan misi sekolah, SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta menyiapkan fasilitas diantaranya lab komputer, studio PKTV, lab MIPA, perpustakaan, angkringan baca untuk mendukung kegiatan literasi, dan lain-lain. Dengan mengusung tagline Scholarly and Humanity, SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta berharap dapat menjadi sebuah institusi pencetak generasi yang cerdas, beriman, berakhlak, dan menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pancasila, akulah
Sudah habis. Ya, terbatas. Baik. Bayangkan jika Mas Hasil ini punya uang 50.000, tetapi Mas Tahsin punya keinginan ada buku, ada bola, ada pakaian, ada headset. Kira-kira Mas Tahsin dengan uang 50.000 akan memilih yang mana? Buku. Alasannya apa? Buku buat belajar. Baik, Mas Tahsin. Mas Elan akan memilih apa? Dengan uang 50.000 ada buku, bola, baju, atau headset. Alasannya kenapa memilih baju? Salah satu kebutuhan primer. Baik, jawabannya luar biasa. Ada beda ya? Yang satu buku, yang satu baju. Nah, kenapa beda? Nanti
Setelah kebutuhan yang paling mendesak terpenuhi, maka kita baru boleh memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan lainnya. Lagi-lagi manusia perlu menyusun skala prioritas, kebutuhan mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Faktor penentu skala prioritas. Faktor penentu skala prioritas. Tujuan seseorang menyusun skala prioritas kebutuhan adalah untuk menekan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan memenuhi kebutuhan pribadi karena mereka tahu mana yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, antara lain: 1. Pendapatan. Perbedaan pendapatan merupakan hal yang membuat prioritas masing-masing orang berbeda. Semakin tinggi penghasilan seseorang, biasanya mereka akan memilih standar alternatif yang lebih tinggi. 2. Peran dalam keluarga. Peran seseorang dalam keluarga juga berpengaruh dalam menentukan prioritas kebutuhan. Dan seorang pelajar mungkin akan menempatkan nilai-nilainya dalam daftar pertama. Sedangkan kepala keluarga bisa saja lebih memprioritaskan pendidikan anak dan asuransi. 3. Lingkungan sekitar. Lingkungan tempat tinggal biasanya turut memenuhi prioritas seseorang. Mereka yang tinggal di area penduduk berpenghasilan tinggi biasanya akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Baik, terima kasih Mas Dani. Makanan dan minuman pertama. Ya. 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 Jadi total 500. Nah, sudah bisa menyusun. Mulai dari pertama makanan. Nah, berarti ada yang tadi pangan. Jajan itu konteksnya bukan akan ada minuman dari rumah tapi dari luar. Terus kemudian kita mengaku. Iya, baik. Terus baru pemikiran. Oke. Afgan, silakan menjelaskan. Yang pertama apa? Berdiri, Mas. Berdiri. Ya, itu. Yang ya, kebutuhan pertama apa yang dibeli? Biaya transportasi ke sekolah, baik. Dan yang kedua, keperluan sekolah, ya baik, bagus. Apalagi yang ketiga, keperluan jajan, baik, silakan. Yang keempat, kado untuk teman. Terus yang kelima, terakhir menabung. Ya. Baik, jadi total 500. Perwakilan kelompok berdiri untuk mempresentasikan. Ya, silakan Mas Mas. Masalah timbul karena kebutuhan dan alat memuas kebutuhan tidak seimbang. Faktor yang mempengaruhi pendapatan pada keluarga dan penghasilan. Oke, baik.
Terima kasih ya. Ada faktor yang mempengaruhi ya tadi ya, pendapatan, peran ya. Terima kasih. Nah, Kita memerlukan untuk membuat skala prioritas untuk mengatasi masalah tersebut. ya baik. Dari artikel yang dibaca dari kelompok 1 Saya tidak terbatas, atau sumber daya yang terbatas, sehingga permasalahannya atau tak ada sumber daya yang tidak terbatas, sumber daya terbatas dan melihat kebutuhan manusia tidak terbatas, hal itu namanya skala prioritas kebutuhan. baik, permasalahan yang muncul pokoknya seperti itu ya. Permasalahan pokok yang muncul. Suatu praktek mengatur skala prioritas dan menjelaskan tentang LKPP di darat itu kalau berdasarkan dari antara bagian yang tadi dari LKPP itu kan melihat kebutuhan apa aja yang kita butuhin untuk menentukan awal skala prioritas seperti kalau yang diimplementasi dari LKPP tadi itu kan ada transportasi. Nah, kalau transportasi seorang pelajar itu kan pastinya juga kalau kemanapun mau ke sekolah, kalau mau ada acara lain, tentu kita perlu transportasi. Kalau misal tempat kita itu jauh, nah, itu selalu mungkin ada peralatan sekolah atau penunjang sarana untuk sekolah. Nah, kita lihat kebutuhan primer itu yang kita harus penuhi dulu, baru kebutuhan yang maksudnya masih bisa tertunda dan yang kurang penting untuk kita penuhi lebih dahulu. Jadi itu untuk menggunakan skala prioritas kita sebenarnya primernya dulu, baru kebutuhan yang tertunda itu bisa dilakukan. Oke. Baik, berikan aplaus untuk berarti Pertemuan kali ini mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini, kabarnya anak-anak? Hari ini nampaknya ada dua teman yang sakit ya, Mas Tahsin dan ya, semoga yang sakit yang tidak masuk kita doakan mudah-mudahan segera sehat dan kembali bersama kita di kelas ini. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan tema pembicaraan kita tentang skala prioritas. Minggu kemarin kita sudah membahas konsep skala prioritas dan pertemuan sekarang kita akan mencoba menyusun daftar kebutuhan di keluarga kita masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas Mas Nopal, dipersilakan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Baik anak-anakku, setelah minggu kemarin kita tahu betapa penting skala prioritas tentang anggaran yang dikelola dengan baik. Itu tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Betapa pentingnya kita mengatur keuangan, betapa pentingnya kita bisa menyusun skala prioritas. Nah, itu kata-kata motivasi dari Bapak untuk sebagai pengingat. Yang kedua, ini sebagai persepsi bahwa satu-satunya anggaran yang baik adalah anggaran yang berintegrasi
sebagai gambaran persepsi motivasi untuk kita belajar lebih dalam lagi, bisa menyusun dan praktek menyusun daftar skala prioritas di kebutuhan kita sendiri di keluarga kita masing-masing. Begitu ya? Baik. Nah, selanjutnya ini masih persepsi dari Bapak motivasi. Mas Elan sudah tahu inti dari masalah ekonomi apa, Mas Elan? Inti permasalahan ekonomi itu karena ada apa? Ada kelangkaan. Betul. Ada kelangkaan. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tujuan kita belajar menyusun proyek. Yang pertama, setelah kita berdiskusi, peserta didik, ya, siswa mampu menganalisis skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan mampu menyusun skala prioritas kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi di lingkungan keluarga masing-masing. Mampu menyusun. Nah, ini tujuan belajar kita. Sehingga kita akan praktek bagaimana menyusun daftar skala prioritas yang baik hari ini. Nah, itu kita tujuan. Baik. Sekarang pertanyaan dasar, bagaimana cara menyusun skala prioritas? Nah, ini inti permasalahan, inti pembelajaran hari ini. Bagaimana caranya? Nah, kita akan diskusikan. Baik, sebelum Ustaz kita berdiskusi ya tentang bagaimana caranya dan kalian mempraktikkan. Ini ada pedoman langkah-langkah bagaimana cara menyusun skala prioritas. Coba perhatikan, ada pedoman dulu. Ya, ini sebagai pengantar dulu. Pedomannya pertama gini, tulislah semua kebutuhan yang ada. Jadi selama 1 bulan ditulis kebutuhan yang sudah digunakan. Ya. Kemudian hilangkan yang benar-benar tidak begitu penting. Susun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Buat catatan kebutuhan pendanaan yang ada dari catatan yang ada. Pilihlah kebutuhan yang paling memberikan manfaat. Ini caranya. Jadi dipilih mana yang paling bermanfaat sampai yang tidak bermanfaat. Itu kata kuncinya. Baik, sekarang tadi Mas Elan sudah mengatakan dulu, inti masalah ekonomi itu adalah adanya kelangkaan, sehingga skala prioritas itu kita penting untuk lakukan. Baik, nih kita diskusi dulu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud skala prioritas? Ada yang ingat? Silakan untuk mengacungkan jari. Urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan kepentingan dan kebutuhan secara besar. Berdasarkan ya kepentingan yang mendesak. Bagus. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendapatan, status sosial, dan pandangan masa depan. Ada tingkat pendapatan, status sosial, pandangan ke depan itu yang menjadi faktor adanya skala prioritas. Baik, terima kasih. Betul. Yang lebih penting, jadi kita bisa nggak boros dan tahu mana barang yang diprioritaskan. Baik, tahu barang yang diprioritaskan, tidak boros, dan ya kita tentu kebutuhan akan terpenuhi secara optimal. Baik, ini begini, untuk menyusun praktek, untuk proses membuat proyek, membuat skala prioritas, kalian harus tahu tentang matrik pembagian kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, dan setiap kuadran pada kata kuncinya. Harus paham dulu ini. Paham dulu. Kuadran 1 itu adalah yang mewakili persyaratan paling penting dan mendesak.
menjadi kata kunci. Nah, sekarang ini ya cara menyusun skala prioritas. Itu petunjuknya. Ya. Baik. Nah, mari kita suasana kelas ini menyusun rencana jadwal bagaimana cara bisa mengisi skala matrik atau daftar skala prioritas. Baik, ini sebagai gambaran. Hari Senin besok, hari ini, ya kita kalian persiapkan dulu tabel daftar kebutuhan keluarga, ya selama 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu, kan setiap keluarga pasti ada kebutuhan, baik itu kebutuhan membayar air, belanja, beli baju, itu contoh. Kemudian setelah membuat tabel, nah nanti besoknya kalian mencari data dengan mewawancarai orang tua masing-masing. Wawancara, ibu, bapak, mama, bapak, bulan ini kita belanja apa saja, cari, ya, wawancarai orang tua. Apakah membeli pulsa, apakah membeli baju, membeli buku, pasti ada ya. Tanya, wawancara. Itu hari Selasa dan Rabu. Bapak berikan waktu 2 hari untuk mencari data. Ya. Kemudian setelah kalian dapatkan data tersebut, ya, nanti hari Kamis kita bertemu. Kemudian dari data yang sudah disusun, kalian kategorisasikan apakah kebutuhan yang nomor 1 itu masuk ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Dikategorikan, dikumpulkan dengan kelompok masing-masing. Sampai sini paham? Nah, kemudian setelah melakukan penggolongan kategori, baru kalian nanti membuatkan dalam poster, ya, desain matrik, ya, matrik skala kebutuhan keluargaku, ya, daftar kebutuhan. Itu tujuannya apa? Biar kalian tahu bahwa kalau di keluarga kalian itu sudah menerapkan prinsip skala prioritas atau tidak, biar tahu, ya. Seperti itu gambaran proyeknya, ya. Baik, hari ini kita persiapan untuk proyek tersebut, ya, akan dimulai dengan Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu, baik ya. Ada daftar kebutuhan, buat tabel. Silakan untuk mulai mengerjakan. Untuk tabel bisa dibuat di sini. Ya. Sudah. Ya, ada dibuat dulu tabel, kemudian dimasuk dikategorisasikan buat tabel. Kelihatan nggak layarnya? Baik, kita slideshow. Susun dulu buat tabel. Kalian sudah mendapatkan data kebutuhan keluarga. Silakan.
Ya, masih ada waktu. Silakan. Di keluarga saya yang penting dan mendesak pertama pasti sembako. Oh iya. Kemudian membeli pakaian yang sudah sobek. Sembako, pakaian ya. Yang sudah sobek diganti ya. Kemudian kalau untuk saya sendiri menyiapkan ujian untuk Oh, hari ini. baik. Ujian kan ya, belajar karena kan ada ujian. Ya, baik. Itu menjadi penting dan mendesak bagi Mas Noval dan keluarga. Ya. Baik. Tapi mendesak. Menemukan. Apa? Kayak minuman teh kopi, Minuman teh, kopi. terus ada kotak makan sama wifi. Baik, bagus ya. Minuman teh yang penting tapi tak mendesak. Penting, tidak mendesak. Mungkin yang tidak mendesak seperti mungkin ada temannya telepon atau apa segala macam itu, tapi nggak terlalu penting gitu. Tapi mendesak tapi tidak terlalu penting. Ya, Mas Rafi sedang melakukan sesuatu, sedang belajar gitu ya, sedang belajar tiba-tiba ada telepon. Itu kalau memang telepon dari teman bisa belajar terlebih dahulu, itu nanti ya, tidak yang penting tapi tidak mendesak gitu ya. Menemukan teman yang telepon ketika Mas Rafi belajar. Ya. Yang tidak penting dan tidak mendesak menemukan apa nih? Contohnya? Scroll sosial media. Scroll sosial media. Oh iya. Terus? Ada facial tiap bulan. Facial tiap bulan, perawatan facial itu ya, perawatan wajah. Oh iya. Sama beli baju dengan model baru. Jadi Beli baju dengan model bajunya baru. masih bagus tapi beli yang model baru. Ya, itu jadi pengalaman ya. Baik. Itu yang Sekali karena kan scroll media kan hanya membuang-buang waktu sama tidak penting. scroll media itu buang-buang waktu dan tidak penting, ya. Tidak penting dan tidak mendesak. Berarti betul temuannya, mengkategorikan betul. Sangat betul. Terima kasih. Soalnya di rumah saya juga kadang suka bagi-bagi sembako juga. Jadi masuk penting. Penting sembako. Jadi itu kebutuhan pokok. Iya. Berarti yang dikategorikan tadi Noval sudah betul. Kelompok sembako di kelompok kuadran 1. Iya. Sudah betul. Iya. Ya, baik. Terima. Alasannya? Alasannya karena kita sedang belajar, yaitu kegiatan yang penting, terus habis itu ada distract yang mengganggu kita, itu tidak tinggalkan. Baik. Ayah dengan Mas Noval itu ketika mencari data tentang kebutuhan belajar skala prioritas, ayah berpesan apa kira-kira? Jangan membuang-buang uang dan tetap hemat. Jangan membuang-buang uang dan tetap hemat. Nah, itu pesan ada anggota keluarga di rumah. Begitu ya. Silakan. Skala prioritas. Oke, jadi kita kan tadi udah habis buat praktek untuk membuat tabel untuk skala prioritas dari mulai dari yang penting dan mendesak dan selanjutnya. Terus lalu kita udah buat praktek juga tentang membuat matriks tadi, itu juga menyusun tentang skala prioritas, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan mana tidak mendesak gitu. Nah itu kita bisa banget terapin ke kehidupan kita, mungkin ke keluarga kita ataupun kita punya perusahaan atau bisnis bisa juga diterapin, skala prioritas bisa diterapin di hal tersebut gitu. Jadi mungkin ya yang bisa kita terapin ya tadi ya, berdasarkan dari kepentingannya dan juga tidak pentingnya mendesak atau tidak mendesak seperti itu. Bahwa cara mensusun prioritas itu tadi kita sudah praktek mendahulukan kebutuhan yang dianggap sangat penting. Prakteknya pada membagi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dengan adanya skala prioritas kita selaku manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang bisa ditunda, mana kebutuhan yang segera mendesak untuk dipenuhi sesuai dengan kemampuan sehingga hidup kita menjadi sejahtera. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran tentang menyusun
kasih.